Pernah kepikiran nggak sih kalau proyek keren yang lagi Anda kerjakan di daerah ternyata bisa dapat penghargaan tingkat dunia? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah kesempatan emas buat para inovator lokal seperti Anda. Kita mulai dengan pertanyaan ini. Apa inovasi di komunitas Anda sudah siap untuk unjuk gigi di panggung global? Jawabannya bisa jadi iya. Seiring waktu, tuntutan buat pelayanan publik kan makin tinggi ya. Makanya solusi-solusi dari tingkat lokal itu jadi krusial banget. Dan ada loh sebuah platform global yang memang dibuat khusus untuk merayakan karya-karya hebat seperti punya Anda. Oke, sekarang kita bedah bareng-bareng yuk. Apa sih sebenarnya Guangzhou Award ini? Jadi gini, ini tuh bukan sekedar kompetisi biasa ya. Anggap aja ini Piala Dunianya Inovasi Perkotaan. Diadakan 2 tahun sekali dan didukung oleh 3 nama besar, Kota Guangzhou, UCLG, dan Metropolis. Misi mereka satu, mencari dan menyebarkan inovasi perkotaan terbaik dari seluruh dunia. Nah, untuk putaran tahun 2026 nanti, ada 6 tema utama. Coba deh Anda lihat, kira-kira inovasi Anda masuk di kategori mana nih? Ada soal kota cerdas, pelestarian budaya, pelayanan publik, inklusi sosial, lingkungan, sampai tata kelola perkotaan. Pasti ada yang nyangkut kan? Dan pastinya ada sesuatu yang bikin makin semangat. 5 kota pemenang masing-masing akan dapat hadiah uang tunai sebesar $20.000 Amerika. Lumayan banget kan buat modal ngembangin proyek lebih jauh lagi? Tapi nggak cuma pemenang utamanya aja yang dapat apresiasi. 10 finalis lainnya juga dapat kesempatan yang luar biasa loh, yaitu beasiswa untuk belajar di Universitas Zhejiang. Ini sih kesempatan pengembangan diri yang mahal harganya. Seperti yang dibilang oleh Pak Muhammad Yusuf Kurniawan, ini bukan cuma soal menang atau kalah. Ini soal menunjukkan ke dunia kalau pelayanan publik di Indonesia itu keren dan layak dapat pengakuan global. Dan kalau ngomongin rekam jejak, Indonesia itu udah punya nama di sini. Lihat aja tabel ini. Keren kan? Mulai dari inovasi kesehatan ibu di Aceh Singkil, penanggulangan kemiskinan di Sragen, sampai sistem sanitasi canggih di Semarang. Ini bukti nyata kalau karya kita itu diakui dunia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana sih caranya biar bisa ikutan? Nah, ini dia tanggal-tanggal keramatnya wajib dicatat. Tapi saya mau kasih satu tips penting. Usahakan submit proposal Anda sebelum tanggal 31 Maret. Kenapa? Karena kalau Anda kirim lebih awal, Anda bakal dapat feedback langsung dari panitia. Enak banget kan? Proposalnya bisa disempurnain lagi sebelum batas akhir. Terus, gimana cara bikin proposal yang juara? Kuncinya satu, jangan cuma paparin data, tapi ceritakan sebuah kisah. Ada 4 babak simple. Mulai dari apa masalahnya, lalu ceritakan solusi jenius Anda, tunjukkan dampaknya yang nyata pakai data, dan terakhir, ceritakan juga pelajaran yang Anda dapat selama prosesnya. Nah, ini dia bagian paling seru. Kita bakal dapat bocoran langsung tips-tips berharga dari salah satu finalis asal Indonesia. Dengerin baik-baik nasihat emas dari Dr. Sony Sondari ini. Kata beliau, jangan merasa puas dengan hasil kerja sendiri. Kadang kita ngerasa kerjaan kita udah paling oke kan? Nah, justru di situ letak bahayanya. Kita harus keluar, cari masukan, cari validasi dari para ahli di luar tim kita. Oke, ini kayak resep rahasia nih. Mari kita bedah tips dari Dr. Sony. Pertama, konsultasi sama akademisi lokal biar narasinya kuat. Kedua, semua video wajib pakai subtitle bahasa Inggris. Ini sepele tapi krusial banget biar juri paham. Ketiga, tunjukkan kalau proyeknya berkelanjutan. Idealnya udah jalan lebih dari 2 tahun. Ini semua tips praktis yang bisa bikin proposal Anda stand out. Jadi bedanya kelihatan jelas banget kan? Di satu sisi ada proposal yang lemah yang mungkin bakal dilewatin gitu aja. Di sisi lain ada proposal pemenang yang ceritanya jernih, aksesibel buat dunia dan dampaknya terbukti. Pilihannya ada di tangan Anda. Jadi kenapa sih kesempatan ini penting banget buat Indonesia, khususnya sekarang? Kalau mau lihat seberapa besar potensi kita lihat aja data tahun 2023. Dengan waktu persiapan yang super mepet, cuma 3 minggu, tahu nggak berapa proposal yang masuk dari Indonesia? 45. Luar biasa banget kan? Bayangin, itu dengan waktu persiapan yang singkat. Sekarang kita punya waktu berbulan-bulan untuk siap-siap. Potensi kita buat bikin gebrakan pastinya jauh lebih besar. Inovasi-inovasi dari Indonesia itu layak banget buat dilihat dunia.
Nah, kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan reflektif. Kira-kira inovasi hebat dari Indonesia yang mana ya yang bakal jadi sorotan dunia selanjutnya? Siapa tahu itu adalah inovasi Anda.